Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur dengan lafaz alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal, karena nikmat Allah teramat banyak, pasti kita tak mungkin mampu untuk menghitungnya. Kepada Nabi Muhammad kita berselawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian, pencinta ilmu, perindu surga, cepatnya waktu berlalu. Tak terasa kita sudah di akhir tahun, bulan Desember. Orang Indonesia sering mengaitkan dengan momen, dan momen itu sudah menjadi adat kata orang, tapi bagi kita mesti mengambil renungan. Sesungguhnya kalau bicara renungan, refleksi diri, tema kita refleksi diri jelang akhir tahun, tidak menunggu waktu sebenarnya. Kalau bicara refleksi diri yaitu evaluasi diri, lebih dikenal dengan sebutan muhasabah. Nggak usah menunggu akhir tahun sebenarnya, tapi setiap saat sebelum kita bertindak, sebelum berbuat, kita mesti merenung sejenak. Ya, seorang Hasan Al-Basri berkata, semoga Allah merahmati orang-orang yang sebelum melakukan sesuatu, dia merenung sejenak. Jika itu baik, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah. Namun jika tidak bernilai, maka tinggalkanlah. Saudaraku sekalian, ada kalimat yang berbeda, walaupun mungkin orang mengatakan sama saja, tapi pasti beda. Pertama adalah bagaimana nanti. Yang kedua, nanti bagaimana. Beda atau tidak? Beda ya. Kalau bagaimana nanti, yang penting lakukan aja dulu, urusan belakangan. Ujungnya penyesalan kalau tidak ada manfaatnya. Tapi kalau nanti bagaimana, akan dia buat planning, dia akan buat rencana, kira-kira baik atau tidak. Karena paham, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seorang mukmin itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saudaraku sekalian, momen pergantian tahun menyadarkan kita bahwa usia kita bukan bertambah, tapi sebenarnya berkurang. Banyak peristiwa yang terjadi dalam setahun ini, dalam kehidupan kita, dalam keluarga, di masyarakat, di negeri kita, dan juga dunia global secara keseluruhan. Dunia ini banyak peristiwa, di antaranya saudara kita yang mengalami ujian istimewa. Saya katakan istimewa karena apa? Balasannya juga istimewa, yaitu peristiwa jihad Palestina. Nah, kita kerucutkan tema ini dengan introspeksi diri. Di antara kita pasti sudah berikhtiar menyempurnakan usahanya dengan sebaik-baiknya, apapun itu bentuk usahanya. Tapi faktanya banyak cita-cita kita, bahkan harapan kita luput dari genggaman. Karena memang sunatullah, tidak semua impian atau harapan kita itu bisa kita genggam. Itu sudah sunatullah. Maka ada lafaz Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 51, sesungguhnya telah dituliskan namanya musibah. Qul la yusibana
illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali telah dituliskan. Maka orang yang beriman senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57 di ayat nomor 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman, namun jangan terlalu gembira ketika mendapatkan nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kira-kira selama 2023 yang hampir berakhir ini, targetnya banyak yang lebih dicapai atau 50-50? 50-50 ya. Dan jangan bilang nggak ada yang berhasil, jangan. Karena boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk itu baik menurut Allah untuk diri kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi sebaliknya, kalau itu baik menurut kita, belum tentu itu baik pula menurut Allah untuk diri kita. Ternyata buruk menurut diri kita. Maka tidak mungkin cita-cita kita semua bisa kita raih. Itu sunatullah. Semoga dengan berpikir cerdas kita, usia makin berkurang, makin dewasa, kita makin pandai menyikapi realita hidup ini. Iya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar itu adalah orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, tetapi dia bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menuju hari kematiannya. Sementara orang yang lemah, orang yang rapuh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi bagi kita harus banyak melihat diri, berkaca. Jangan sibuk melihat kekurangan orang lain. Ini yang penting. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Karena memang manfaat muhasabah itu banyak sekali. Kalau ingin kita rinci ya, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita manfaatkan dengan muhasabah. 1, kita akan diringankan hisabnya di hari kiamat nanti. Karena sudah menghisab sejak sekarang, kita tidak sembarangan melakukan amalan. Khawatir kita kalau yang kita lakukan tidak benar, menyalahi aturan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti diperhitungkan. Jadi ini yang pertama, manfaatnya kita muhasabah atau refleksi diri agar ringan hisab kita di hari kiamat nanti. Ternyata apapun yang kita buat itu banyak manfaatnya, tapi jangan tanggung-tanggung. Orang sufi mengatakan begini, mengapa tidak yang baru tapi harus yang lama? Artinya apa? Melakukan sesuatu, memberi sesuatu, mendingan yang baru. Walaupun pakaian bekas kita berikan pada orang lain, kepada siapapun, itu ada pahalanya. Tapi nyesalnya di akhirat nanti, mengapa dulu ketika memberikan sesuatu tidak yang baru. Yang kedua, mengapa tidak seluruhnya, hanya separuh. Memang sepotong roti, kalau kita bagi pada seseorang ada pahalanya, tapi alangkah indahnya ketika semua sebungkus kita berikan roti tersebut, maka pahalanya jauh lebih besar. Yang ketiga, ini kata orang sufi, ada hikmah buat kita. Mengapa tidak yang jauh, hanya yang dekat saja?
Memang silaturahmi ke tempat yang dekat itu ada pahalanya. Tapi silaturahmi ke tempat yang jauh lebih besar pahalanya. Misal kita masih punya orang tua, masih punya kerabat, handai tolan, itu perlu perjuangan kita untuk mencapai tempat yang jauh tersebut. Saudaraku sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, ini yang pertama. Yang kedua, insya Allah dengan adanya kita bermuhasabah, kita senantiasa di dalam petunjuk Allah. Kenapa? Karena kita merasa bersyukur sudah diberi hidayah. Bayangkan kalau kita tidak muhasabah, khawatir nanti petunjuk yang sudah ada, hidayah itu melenceng. Maka kita berdoa, doa ini jangan lupa amalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hatiku pada kesesatan setelah kau berikan petunjuk. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Ini ringkasnya. Kemudian yang ketiga, dengan muhasabah refleksi diri, itu bisa mengobati hati kita yang luka. Sakitnya hati kita yang mengobati ya kita sendiri. Sekalipun kita tidak lupa memohon kepada Allah, semoga kita diringankan. Sebab sunatullah. Yang mengobati hati kita ya kita sendiri. Di antaranya apa? Karena punya dendam, menyelinap hasad, iri, dengki yang bisa menjadikan kita lebih baik kalau kita memberangus penyakit-penyakit hati itu sendiri. Makanya mas sekalian, hendaknya kita banyak merenung. Jangan-jangan yang menimpa diri kita ini karena ulah kita dulu. Yang kita buat, itu yang kita dapat. Kita tidak akan gampang menyalahkan orang lain karena kita pernah alfa, karena kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Jadi kalau sekarang kita mendapatkan dampak yang kurang menyenangkan, introspeksi saja. Inilah balasan dari yang kita buat dulu. Kan demikian. Kemudian yang keempat, dengan kita refleksi diri, merenung waktu kita semakin terbatas di dunia ini, maka kita akan selalu menganggap diri kita penuh kekurangan. Kekurangan yang diartikan tidak bersyukur, bukan itu. Kekurangan amal. Kenapa kekurangan amal? Sebab orang-orang soleh dahsyat amalannya. Maka kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, kita terpacu ingin meningkatkan amaliyah kita. Ini penting. Milikilah teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya agar memacu diri kita. Kekurangan kita bisa kita tutupi dengan bersemangat untuk membangun amal soleh. Maka Allah perintahkan, hendaklah kita memiliki teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya. Dalilnya Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini semua tergolong orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Maka tidak semua orang bisa kita jadikan kawan akrab. Enggak semua. Enggak semua orang bisa kita jadikan kawan akrab. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, dengan kita melakukan refleksi diri, kita akan pandai menyikapi waktu yang selama ini barangkali terbuang-buang. Benar nggak? Waktu habis untuk kongko-kongko misal, atau hal-hal yang barangkali sekedar boleh tapi nggak afdol. Boleh sih boleh, tapi nggak afdol. Misalnya apa? Oh itu ya. Misalnya, wah diantara baca WA boleh nggak? Tapi pernah nggak sadar kita satu hari berapa kali kita baca WA? Wah nggak kayak itu, sebab grupnya 10, 15, 20, atau 50.
dan lain-lainnya. Itu boleh, tapi bisa menghabiskan waktu. Maka saudara sekalian, orang yang beruntung adalah orang yang pandai memanage waktunya. Masih ingat nggak? Bangun tidur terus berdoa, jangan mandi. Itu namanya nggak bersyukur kepada Allah. Masih dikasih kehidupan, bangun tidur terus berdoa. Lanjutannya apa? Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Itu diantaranya. Maka ucapan kita mesti ucapan yang baik. Saya titip pesan kepada para istri ya. Pesan ini memberikan semangat untuk suami. Kalimatnya begini: malam telah berlalu, pagi sarapan dulu, siang tugas menantimu, sore hari tebal isi dompetmu. Alhamdulillah. Tadi yang hafal ibu-ibu tunjuk tangan, umroh bareng saya. Insya Allah diskon ya. Serius ini. Buat teman-teman At-Taqwa diskon 2 juta. Tapi kalau ingin bareng-bareng dengan teman boleh, apalagi ingin membantu yang 1 orang ya. Ustaz, kami ada 15 orang, 16 orang berangkat, bayar 15 orang saja. Bisa. Ini bukan promo, bukan ini. Intermezzo ya. Nah, saudara sekalian, hati-hati, waktu cepat berlalu, tidak terasa usia makin senja. Pernah nanya nggak para suami ini kepada istri? Wahai istriku, aku masih ganteng nggak? Pernah nanya gitu nggak? Wahai para istri, pernah nanya suami nggak? Wahai suamiku, aku masih cantik nggak? Tanya sama suaminya. Ternyata ketika bercermin terlihat Alhamdulillah Ustaz, sehat walafiat, walaupun ketika kulit diraba, kulitnya sudah kendur, tatapan mata pun sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur. Itu tandanya usia sudah uzur. 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Maka nikmatnya sarapan pagi makan bubur, kadang-kadang lontong sayur, boleh juga jengkol semur. Kalau nggak ada boleh kue cucur. Itu namanya jujur. Semoga Allah berikan nikmat yang luas, hidupmu semakin makmur ya. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita sadar umur kita tidak pasti, maka kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Menutup tausiah ini ingat 4 perkara. 1, tumbuhkan jiwa yang qanaah, berpuas cukup, merasa senang dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Miliki jiwa yang qanaah, berpuas diri, merasa cukup dengan anugerah Allah. Yang kedua, bersyukur dalam segala keadaan. Maka jangan gampang berkeluh kesah. Gimana kabarmu saudaraku hari ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan kalimat yang keluar jadi doa. Gimana kabarmu hari ini? Boncos. Jangan, tapi katakan alhamdulillah ala kulli hal. Namanya bersyukur. Buktikan dengan alhamdulillah. Hati meyakini nikmat dari Allah, anggota badan kita gunakan untuk ibadah. Itu namanya bersyukur. Yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita kuatkan kesabaran. Sabar menghadapi kenyataan. Apalagi 2024. Saya yakin kita diuji banyak kesabarannya. Alhamdulillah teman-teman ABC ini kelihatan nih wajah-wajah sabar nih. Walaupun perutnya sudah mulai lapar. Tapi tetap sabar ya. Sebab menahan apa? Nunggu waktu beduk berbuka puasa nanti insya Allah. Nah, sabar itu luas tanpa batas, pahalanya juga enggak bertepi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah
yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, sebagai penutup introspeksi kita, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Karena Allah senang kalau kita minta ampun kepadanya. Dosa kita setinggi gunung sedalam lautan, kalau sungguh-sungguh minta ampun bertaubat, niscaya Allah akan ampuni. Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita, dan muhasabah kita ini menjadi motivasi untuk kita tingkatkan menjadi lebih baik agar kita termasuk kelompok ahlul khair atau orang-orang yang baik, insya Allah. Baik saudaraku sekalian, mari kita menutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu taman surga, malaikat mengaminkan doa kita semua, insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Hingga hari ini, ya Allah, kami tetap dalam iman dan Islam, ya Allah. Maka berkahilah kami dengan kesehatan, kemudahan dalam setiap langkah kebaikan, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga Rabbani, anak kami anak-anak yang solih dan solihah, istri kami istri solihah, kami menjadi pemimpin suami yang solih, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkan Islam dan kaum muslimin, ya Allah, khususnya saudara kami yang berjihad di Palestina, ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma saddid samlahum wa mazzik jam'ahum minadh-dhalimin wal munafiqin Yahud wa Israel. Allah mansur ikhwanina mujahidin fi Filistin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Mudahkan kami beramal soleh, ya Allah. Jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya, ya Allah. 2024 impian kami, ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang adil dan amanah, ya Allah. Negeri kami Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon, ya Allah, berilah kami bekal ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima, ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu, ya Allah, semua urusan kami menjadi mudah, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu, ya Allah. Berkailah umur kami, ya Allah. Umur panjang, banyak amal kebaikan, ya Allah. Jadikan kami semua ahli syurga, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai kita jumpa tahun depan, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.